Pada malam hari ini kita mencoba membaca beberapa kajian fikih wawasan. Buya akan menyampaikan tentang tidur yang mana yang membatalkan wudu. Tidur, apakah dia membatalkan wudu atau tidak membatalkan? Buya baca dalam kitab ini, coba anda simak baik-baik yang menjadi topik bahasan kita. Apakah tidur itu membatalkan wudu? Kadang-kadang kita sering tertidur saat khatib membaca khutbah atau menunggu waktu isya. Wa huwa nakidun lil wudu'i la bi nafsihi. Tidur itu bisa membatalkan wudu, la bi nafsihi. Tetapi yang membatalkan wudu itu bukan tidurnya. Wudu itu batal bukan disebabkan lolo yang berbentuk hakikinya. Jadi apa yang membatalkan wudu itu? Bal bima yatarattabu alaihi min husulil hadas. Jadi tidur itu tidak membatalkan wudu, tetapi apa yang disebabkan tidur itulah yang membatalkan wudu, katanya. Wudu itu batal bukan karena tidurnya, tetapi akibat tidur itu yang bisa mendatangkan hadas, mengeluarkan gas. Paham gas? Bunyinya tahu? Tapi jangan dibunyikan. Menurut Al-Hanabilah, itu mazhab Hambali. Al-Hanabila qalu an-nawmu yanqudul wudu'a bi nafsihi. Kalau menurut mazhab Hambali, menurut siapa? Iya, iyo tidur itu yang membatalkan wudu, kata beliau. Kalau talolo awak wudu langsung menurut siapa? Mazhab Hambali. Hatta walau wada'a maq'adatahu ala ayyi shay'in ya'man ma'ahu. Sekalipun dia letakkan tubuhnya di atas bangku, sekalipun dia meletakkan tubuhnya di atas bangku atau di atas lantai atau di mana saja yang memungkinkan aman rujuk raihin, yang aman keluarnya angin atau buang angin. Pokoknya kalau dia tertidur, maka menurut Hambali wudu batal sekalipun aman dari buang angin. Illa iza kana naumu yasiro, kecuali kalau dia itu tidur sebentar. Ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, dia terlayang sebentar, beberapa menit. Kalau menurut Hambali, kalau tidurnya itu sebentar, maka wudu tidak batal. Kalau lama tidurnya, maka wudunya batal. Paham? Sekarang pendapat mazhab Syafi'iyah, itu orang bermazhab Syafi'i. Ini pendapat Syafi'iyah. Inna nauma yanqudu idza lam yakunun naimu mumkinan maq'adihi bimaqarrihi. Kalau orang yang tidur itu bisa batal wudunya kalau dia itu tidur tidak di satu tempat yang tetap, tidak stabil, tidak tetap di satu tempat. Jadi kalau awak sedang menunggu isya, kemudian berzikir, membaca zikir kepada Allah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau awak kemudian tempat tidak berpindah atau tidak tumbang badannya, maka wuduk tidak batal. Di annama jalisan, contoh kalau dia itu tidur dalam keadaan duduk. Ama-ama awak di kampung kalau dia di masjid hanya nyandar di pinggir dinding itu. Di situ nyepupul lolok. Au raqiban biduni mujafat baina maq'adihi wa baina maqarrihi. Atau inyo lolok di atas mobil, di atas kendaraan, tetapi badannya tidak berpindah-pindah, tetap nyandar begini ya. Maka itu dianggap oleh mazhab Syafi'i wuduk tidak batal. Tapi ingat, apa yang penyebab wuduk itu batal bukan tidurnya, tetapi buang angin. Awak kalau lolok buang angin tak? Kawan-kawan yang di asrama, uang kalau lolok pasti buang angin. Walau nama ala zuhrihi ala janbihi au kana baina maq'adihi wa maqarrihi yatajafin. Kalau dia tidur di atas punggungnya, tidur atas punggung, namanya mustalqiyan. Ada dua, mudtajian dengan mustalqiyan. Kalau mustalqiyan tu lolok talontang. Tahu lolok talontang? Kalau mudtajian itu baring atau tidur dalam pengertian umum. Atau janbaihi atau janbihi, lolok menggendeng bahasa awaknya. Lolok menggendeng begini ya. Jadi yang menjadi tumpuan badan bagian di sini. Bi ankana nahifan. Itu saat begitu itu badan mungkin semakin lemas. Intaqada wudu'uhu, maka itu wuduknya akan batal. Kalau anda yakin awak anda ada buang angin ya. Kalau yakin tak ada buang angin, maka berarti wuduknya tidak batal. Apa yang penyebabnya wuduk itu batal ketika tidur? Buang angin. Itu makanya kalau awak terlalu lama tidur, maka kemungkinan awak buang angin. Apalagi tidur pakai kipas angin. Wawik gombong. Tahu gombong? Wala yanqudu an-nu'as, maka wuduk tidak batal juga dengan nu'as, menguap. Tahu menguap? Menganga. Itu tidak batal wuduk. Wa huwa saklun fid dima yasma ma'ahu kalamal hadirin. Kalau awak mengantuk, nu'as, menguap, maka pikiran itu tidak stabil. Namun walaupun demikian, awak masih mampu mendengarkan ucapan orang lain. Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Awak sedang sembahyang, Allahu Akbar. Ada getaran di bagian pembuangan itu, di bagian pembuangan atau di bagian dubur. Entah banyak makan bakso, entah banyak cacing, entah kone gate-gate, ada getaran di bagian pembuangan itu. Coba boleh tanya, anda bisa tidak membedakan mana yang buang angin dan mana yang diragukan? Kalau yakin awak buang angin namanya. Kalau ragu tidak yakin.
Jadi Buya sampaikan, kalau tidak terbuka menurut dugaan kuat Anda, tidak berbunyi, tidak terbuka rongga tempat pembuangan angin itu, maka dianggap buang angin tidak ada atau wudhu tidak batal. Kalau dalam sembahyang awak ragu entahkah buang angin atau tidak, kalau Anda merasakan aghlabiyatu zanniyah, dugaan terkuat, asal-asalnya Buya tidak terbuka bagian pembuangan itu. Saya paham maksud Buya? Maka wudhu dianggap tidak batal. Kata hadis Nabi, iza wajada ahadukum fi batnihi akhraja shay'an amla fala yakhrujanna minal masjid. Kalau tidak ada bau, tidak ada bunyi, tidak ada suara, maka wudhu tidak batal. Dipulangkan kepada kita masing-masing. Kemudian menurut mazhab Maliki, innan nauma yanqudu al-wudu, innan nauma yanqudu al-wudu'a iza kana sakilan aw qasiran. Menurut mazhab Maliki, wudu itu batal walaupun tidurnya sabontau, tetapi tidurnya sakilan. Lolok apa nama tu? Lolok bokawah, lolok nyenyak. Sekalipun dia tidur beberapa menit, kalau tidurnya itu langsung sakilan, hilang akal, maka menurut mazhab Maliki wudhu batal. Au tawilan, apalagi kalau lama, menurut mazhab Maliki wudhu batal. Jadi yang agak mudah dipahami itu mazhab Syafi'i menganggap wudhu tidak batal. Sawa'un kana naim muttaji'an au jalisan au sajidan. Sekalipun kata mazhab Maliki, lolok itu muttaji'an, kalontang, atau tidurnya duduk, atau tidur dalam keadaan sujud. Jadi menurut Maliki, walaupun tidur itu sebentar, apalagi lama, itu wudhu dianggap batal. Syaratnya sakilan. Sakilan itu tidurnya nyenyak walaupun sabontau. Kata mazhab Maliki, wala yanqudul wudu bin naumil khafif. Kalau menurut mazhab Maliki, kalau tidur itu hanya sebentar, maka wudhu tidak batal. Jadi ada kesamaan. Yundabul wudu minal khafif. Tetapi kata beliau, disunatkan awak balik walaupun tidur hanya sebentar, disunatkan mengulangi wudu. Menurut mazhab Maliki, itu lebih memilih kecenderungannya itu batal wudu, buktinya diminta mengulangi. Tetapi fatwa beliau, kalau tidur itu sabontau, tetapi tidur itu langsung tidurnya nyenyak, hilang akal, maka itu dianggap wudunya batal. Tapi kalau tidur talayang baswawa, maka wudhu dianggap tidak batal. Allah yakun an-naim masduq al-makhraj. Ini kata mazhab Maliki, disyaratkan wudhu itu batal dengan tidur yang sakil tadi kalau seandainya tempat pelepasannya tidak terkunci. Kalau kita duduk begini, itu insya Allah wudhu tidak batal sebab sedang dikunci oleh badan. Itulah yang berhubungan
dengan hal-hal buang angin atau tidur yang menyebabkan batalnya wudu dan yang tidak membatalkan wudu.